Ben gak di-mute ya, di-mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kita. Saya Priyo Imam, NIM 098. Kita membahas tentang pengertian kepribadian, etika, etiket, serta penerapan etiket. Oke. Yang pertama, pengertian kepribadian, saya jelaskan sendiri. Apa itu kepribadian? Kepribadian adalah keseluruhan perilaku dari seorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu terhadap interaksi yang meliputi corak kekuatan, dorongan, keinginan, opini, dan sikap-sikap yang dimiliki seseorang sebagai latar belakang terhadap perilaku. Konsep yang berhubungan dengan kepribadian, pertama, karakter. Pengembangan tingkah laku dengan menonjolkan nilai, benar salah atau baik buruk. Yang kedua, temperamen. Berkaitan erat dengan determinan fisiologis dan biologis. Ketiga, sifat-sifat. Respon yang sama terhadap sekelompok stimuli yang mirip dalam kurun waktu relatif lama. Yang keempat, ciri-ciri. Mirip dengan sifat, namun dalam kelompok stimuli yang lebih terbatas. Yang kelima, kebiasaan. Respon yang sama dan cenderung berulang. Untuk yang kedua, etika. Akan dijelaskan Nur Fahmi Asrori. Monggo Mas Fahmi. Ya, terima kasih Mas Imam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fahmi Asrori, NIM 094. Nah, untuk yang kedua ini yaitu etika. Apa itu etika? Etika adalah aturan norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau individu dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan sifat baik dan buruknya tingkah laku individu di dalam masyarakat. Nah, untuk fungsi-fungsi etika ada 5, yaitu 1, berfungsi sebagai pembela mana yang boleh diubah dan mana yang tidak dapat diubah. Yang kedua, mampu melakukan tindakan yang benar, mencegah tindakan yang merugikan, serta memperlakukan manusia secara adil. Yang ketiga yaitu hati nurani, paling mengetahui kapan perbuatan individu melanggar etika atau sesuai etika. Nah, yang keempat yaitu berfungsi menyelidiki sesuatu konflik atau permasalahan hingga ke akar-akarnya. Yang kelima atau yang terakhir, berfungsi untuk menyelesaikan konflik, baik konflik moralitas maupun konflik sosial dan yang lainnya, dengan bentuk gagasan yang tersistematis juga. Nah, lanjut. Untuk tujuan dan manfaat etika. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan etika yaitu mengajak seseorang untuk dapat berpikir secara rasional dan juga kritis dalam mengambil sebuah keputusan serta mengantarkan manusia menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, untuk manfaatnya yaitu untuk dapat membantu membedakan hal apa yang tidak dapat diubah dan yang dapat dirubah, serta untuk dapat membantu seseorang dalam menentukan sebuah pendapat. Contoh-contoh etika. Contoh etika di kampus. Contohnya, salah satunya yaitu menunjukkan sikap sopan dan santun, menggunakan gaya bicara dengan baik dan sopan, serta awali dan akhiri pembicaraan dengan ucapan salam dan terima kasih terhadap dosen. Etika di kampus terhadap dosen. Nah, untuk yang kedua,
di kalangan masyarakat atau di rumah, etika terhadap orang tua, sopan dan santun kepada orang tua, tidak membangkang, dan lainnya. Patuhi nasihat orang tua, senantiasa mendoakan kedua orang tua. Nah, untuk yang ketiga akan dijelaskan langsung oleh Mas Rizky Alam. Sekian dari saya. Monggo Mas Terima Alam. kasih Mas Fahmi. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Rizky Alam Firmansyah. Yang ketiga adalah etiket. Apa itu etiket? Etiket adalah perilaku sopan santun, tata krama, serta terhormat dari pribadi seseorang serta gaya makan, gaya berpakaian, gaya berjalan, dan gaya berbicara yang harus diperhatikan dalam hubungan pergaulan supaya dalam kondisi baik. Selanjutnya, Mas Imam. Etiket menurut para ahli. Menurut Mustafa, etiket merupakan ilmu perbuatan atau tindakan baik dan buruknya manusia yang dilihat dari sudut pandang akal dan pikiran. Sedangkan menurut Burhanuddin Salam, etiket merupakan sebuah ilmu filsafat tentang nilai-nilai serta norma yang harus dimiliki untuk dilakukan oleh manusia dalam kehidupannya. Prinsip etiket, yaitu 1. Jujur adalah kunci sukses dalam menjalin sebuah hubungan yang baik adalah dengan bersikap jujur. Dengan berkata jujur akan menjadi pribadi yang apa adanya tanpa perlu ada yang ditutup-tutupi. Kedua, rasa hormat atau respect di dalam etiket harus mempunyai sikap hormat, menghargai, peduli, dan dapat memahami orang lain. Sikap tersebut sangat penting sehingga bila bersikap respect kepada orang lain, maka orang lain pun akan respect kepada kita. Yang ketiga, empati. Empati merupakan fondasi dari semua interaksi hubungan antar manusia. Mampu merasakan kondisi emosional orang lain, empati tersebut dapat mengontrol sikap, perilaku, dan perkataan kita. Empati membuat dapat turut merasa senang dengan kesenangan orang lain, juga turut berduka dengan kesusahan orang lain. Dengan memiliki sikap empati, tentu kita bisa menjadi lebih bijaksana bersikap dan beretiket dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan dan manfaat etiket. Tujuan, menjalin hubungan yang baik dengan seseorang. Apabila telah menerapkannya dalam pergaulan, maka seseorang akan merasa dirinya diperhatikan dan dihargai. Dengan demikian, hal tersebut akan terjalin rasa saling menghargai dan hubungan baik pun akan terbina. Manfaat etiket. 1. Memupuk persahabatan supaya diterima dalam pergaulan. Yang kedua, untuk membina serta menjaga hubungan baik. Ketiga, untuk menyenangkan dan memuaskan orang lain. Keempat, minimalisir tindakan menyinggung dan menyakiti hati orang lain. Contoh penerapan etiket. Pertama, etiket di kampus. Memakai pakaian yang sopan dan pantas. Kedua, sopan santun dalam berbicara, apalagi terhadap dosen. Ketiga, budayakan mengucap salam ketika masuk kelas. Keempat, jangan menyela pembicaraan ketika dosen menjelaskan materi. Berikutnya, etiket di tempat kerja. 1. Paham dan hormati peraturan perusahaan. Kedua, hormati senior. Ketiga, penuhi tugas dan tanggung jawab. Keempat, hindari gosip. Dan yang terakhir, sopan dengan teman kerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Krisna. Siap, saya Krisna NIM 215 akan menjelaskan kesimpulan. Yang keempat, kesimpulan. Jadi kesimpulan etika dan etiket adalah sama-sama menyangkut perilaku manusia dan sama-sama mengatur perilaku manusia secara normatif yang artinya memberi norma bagi perilaku manusia.
yaitu menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Pendidikan etika ataupun etiket itu sendiri mengajarkan kepada kita untuk mengetahui hal-hal yang buruk dan baik. Etika maupun etiket juga mengajarkan kepada kita untuk berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku di tengah masyarakat. Pendidikan seperti ini juga untuk mengetahui cara berperilaku yang baik dan benar. Diperlukan supaya kita sebagai manusia tidak melenceng ke jalur yang menyimpang. Sekian dari saya kembalikan ke Mas Imam, monggo. Baik, terima kasih Mas Fahmi, Mas Alam, sama Mas Krisna atas penjelasannya. Sama-sama. Ya, itu dari Sama, kelompok Mas. kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.